dan pernah mendengarkah kisah Lord of the Oh Ring? iya Ini dong, itu pastinya. film favorit kita dulu. Bener 3 banget. seri ya, trilogi itu. Ternyata di Indonesia ini juga ada komunitasnya dan ini seru banget. Dan ini namanya adalah Eorlingas. Erlingas. Dan baru-baru ini ada sebuah acara yang mereka selenggarakan bertajuk A Long Expected Party. Seperti apa kira-kira pestanya? Berikut liputannya. Hafal dengan adegan ini di film The Lord of the Rings? Bagaimana dengan yang ini? Ini adalah bagian dari A Long Expected Party. Pesta bertema Middle Earth yang merupakan dunia ciptaan Profesor John Ronald Reuel Tolkien. Latar setting ini menjadi bagian penting dalam buku Lord of the Rings dan The Hobbit. Karya Tolkien semakin dikenal dunia setelah ceritanya diadaptasi ke film besutan Peter Jackson. Acara A Long Expected Party berlangsung beberapa waktu lalu di Museum Mandiri, Jakarta Barat. Ada ratusan peserta yang begitu antusias mengikuti serangkaian acara. Mereka adalah Eorlingas atau para pecinta karya Tolkien. Selama acara, di Indonesian Tolkien Society ini bisa saling mengenal dan bersenang-senang bersama. Seperti melakukan False Dance Flash Mob. Tarian medieval pada abad pertengahan yang diiringi musik akustik tradisional Irlandia oleh band Ainulindale. Ada pula berbagai pernak-pernik yang diberikan kepada peserta, baik berupa merchandise maupun berupa hadiah atau door prize. Sejumlah tokoh fiksi karya Tolkien juga muncul dalam balutan cosplay atau costume play. Ada yang menggunakan pakaian khas penduduk Middle Earth, hingga sejumlah aksesoris lainnya. Salah satu cosplay yang mengundang perhatian adalah Fawensa Adi Pratama. Ia menggunakan kostum tokoh utama dalam The Hobbit, yaitu Bilbo Baggins. Pria yang berprofesi sebagai wira swasta ini mengaku sudah 2 tahun menjadi cosplayer. Selain cosplayer dari Jakarta, ada pula cosplayer yang datang dari Bandung. Perempuan lulusan Desain Komunikasi Visual ITB ini rela jauh-jauh datang untuk memamerkan kostum Kili, salah satu kurcaci termuda dalam film The Hobbit. Sebenarnya dari dulu udah tahu karya Tolkien, terus dari dulu kan waktu masih kecil juga masih kurang tahu juga ini apa, tapi pas umur sekarang ada The Hobbit jadi mulai cinta lagi, jadi akhirnya dan karena di fantasy dan dia the Middle Earth segala macam ada banyak rasnya, jadi penasaran banget dan keren banget memang, suka dari situ. Cosplay terbaik dalam acara ini adalah mahasiswa pasca sarjana jurusan komunikasi di Universitas Indonesia. Sebelumnya, Tia pernah menggunakan cosplay untuk sejumlah tokoh anime. Namun karya Tolkien telah menginspirasinya dalam menulis dan menggunakan cosplay tokoh Eowyn. Eowyn merupakan keponakan Theoden, sang raja rohan dalam kisah Lord of the Rings. Dia seorang putri tapi juga dia tidak suka kungkungan sebagai putri raja. Dia juga mau ikut berperang. Karena itu ketika ada kesempatan dia bisa berperang, dia berperang dan bahkan mengangkat senjata untuk membela dan melindungi pamannya dari serangan Nazgul yang tadi itu. Acara ini ditutup dengan menayangkan trailer The Hobbit yang mengundang euforia para peserta. The Hobbit seri The Desolation of Smaug sendiri baru akan dirilis pada Desember 2013. Anggi Juniarti, Dipta Diwiguna melaporkan untuk NET. Yes, dan sudah bersama kami Betul. komunitas Eorlingas Erlingas. dari Indonesian Tolkien Society. Wah, selamat datang. Selamat pagi semuanya. Wah, apa? Apa artinya? My Govanen. My Govanen. Itu My artinya? Govanen artinya well met. Well, Senang ketemu kalian. oh, well met nice. juga. Berarti nanti kita kalau misalnya sapa pemirsa di rumah juga pakai itu Megofanen ya? Megofanen. 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 Ini lucu ya dengan kostum mereka yang wow. Coba dijelaskan kostum ini untuk merefresh penonton yang ada di rumah. Ini kalian memakai kostum apa ke sini? Dari Mbak yang di ujung?
namanya sekalian. Ya, saya Diana. Ini saya pakai kostum Eowyn. Jadi Eowyn itu Shield Maiden of Rohan. Oke. Ini kostum waktu dipakai dia mengantarkan pasukan Rohan untuk berperang ke Itu kalungnya? Gondor. Kalau ini kalungnya ini Malorn Leaf. Jadi sebenarnya ini kalungnya Fellowship Fellowship ya, oke. waktu mereka perjalanan menuju. Nah, kalau Mas yang di sebelah nih kayak jauh-jauh dari luar, nyeker juga enggak kan? Oh ini makhluk apa nih kupingnya panjang? Hobbit, saya jadi hobbit. Kebetulan anonimus hobbit karena kalau di Orlingas ras saya sebenarnya dwarf. Jadi ini lagi cosplay jadi hobbit. Oh gitu, Kebetulan kakinya kok nggak besar dia? Ya, udah bulu kakinya habis dicukur. Oke, yang berikutnya. Saya Kania, jadi hobbit sih sebenarnya kalau Hobbit? di Oh Orlingas. gitu. Coba diliatin kupingnya, ada nggak? Kupingnya lagi ngumpet. Oke, yang berikutnya kalau itu. Saya Dini, kalau di Erlinggas saya masih tetap masuk ras manusia dan dari zaman ras manusia dari zaman kedua, jadi nggak akan ada muncul di film juga. Oh gitu. Gitu nggak akan muncul di film. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kalau yang berikutnya? Saya Novia, kalau ngakunya sih di Erlingas saya hobbit gitu. Hobbit. Tapi sekarang dandan agak-agak Easterling gitu. Tapi karena pakai ini. Gitu. Tapi kita pakai cloak yang sebetulnya kita usahakan supaya mirip sama cloak yang ada di film. Iya, Hobbit. Cuman sayangnya ini kalau dipakai ngumpet gitu nggak bisa menghilangkan sih. Oh, nggak bisa Wah, menghilangkan. kalau ada pun saya gitu juga ya. mau itu bisa menghilangkan. Jadi kita bisa pura-pura jadi batu gitu kan. Oke. Tapi ini kalau saya boleh dijelaskan sedikit, tadi kan disebutkan namanya Rohan, terus gitu Easterling gitu kan. Kalau misalnya Rohan itu kalau nggak salah penunggang kuda ya? Betul. Nah kalau misalnya Easterling itu boleh dijelaskan mungkin? Easterling itu kalau di film itu kalau misalnya nonton di The Two Towers itu kan ada adegan di mana Frodo, Sam dan Gollum itu udah sampai di depan gerbang Mordor. Terus Sam tuh sempat jatuh. Terus mereka pada saat itu ada pasukan yang datang, nah itu pasukan Easterling. Itu kan kelihatan ditutup gini pakai cadar, terus matanya bermaskara. Nanti biar mereka mempraktekkan beberapa scene boleh favorit tuh ya. mereka. Tapi sebelumnya mungkin ada yang bisa menjelaskan Erlingas itu seperti apa sih Erlingas itu? Sejak kapan berdirinya? Kalau berdirinya Erlinggas itu sebenarnya awalnya sendiri itu setelah film The Fellowship of the Ring itu dirilis. Iya. Di milis justru ini jadi kayak ada sempalan dari milis Indo Harry Potter. Jadi setelah film itu rilis jadi banyak yang ngomongin soal Lord of the Rings gitu. Akhirnya dibikinlah milis tersendiri Indo LOTR. Sampai tahun 2003 itu sebenarnya ada email dari Riri yang menggagas untuk membentuk Tolkien Society. Maksudnya Tolkien kita Society. benar-benar Serius? ketemu, kita Oke. bentuk gitu, mau tahu diundang supaya datang dan membentuk Tolkien Society ini. Dan akhirnya dan dia mengirim email itu ke berbagai forum dan sampai ke milis Indo LOTR itu. Berarti Jadi udah berapa lama nih? udah 10 tahun. 10 tahun. Jadi kami di hari bersejarah tanggal 12 Juli 2003 9 orang berkumpul, itu udah jadi kayak pertanda banget sih. Oh begitu. Ini kayak ini ya. Jadi fellowship perkumpulannya gitu. fellowship. Kayak Council of Elrond Udah gitu, kayak- kita duduk melingkar. Oh. Terus itu yang pertama kali begitu kita masuk terus bilang Maya Govanen dan itu dijawab. Jadi orang yang ngerti itu artinya apa dan ngejawab juga. Itu kayak ketemu rumah, pulang kampung gitu. Oke. Kegiatan kalian ini apa saja setelah terbentuk setelah hampir 10 tahun ini? Sebetulnya awal-awalnya karena kita kan tahun 2003 dibentuk itu awal-awalnya sih sebetulnya kita cuma seneng ketemu orang yang sama-sama udah baca buku Tolkien semuanya. Jadi bukan hanya nonton filmnya Film, tapi ya. juga baca The Hobbit, The Lord of the Rings, The Silmarillion yang nggak banyak orang Indonesia yang udah baca gitu. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol soal itu. Banyaknya sebenarnya acaranya adalah makan-makan. Terus nonton bareng, Makan catat ya? ini? makan-makan lagi, Suka makan. nonton bareng. Nonton bareng. Terus kita juga suka ngadain acara kumpul-kumpul kayak di tempat yang agak-agak seperti Middle Earth gitu, kayak Kebun Raya Bogor. Oke. Gitu. oke. Terus
Makan-makan juga di sana. Makan-makan juga di sana. Kita belajar nulis Tengwar, huruf yang diciptakan oleh Tolkien seperti yang ada di cincin Sauron itu. Itu juga pernah. Terus baru-baru ini karena booming The Hobbit An Unexpected Journey, kemarin itu kita sempat ngadain nonton bareng marathon. Jadi Lord of the Rings itu kan ada extended editionnya yang dimasukin deleted scenes-nya. Nah itu kita nonton bareng marathon sama komunitas Movies Explorers. Oke. Nah kalau sekarang sudah berapa banyak anggotanya? Kalau sekarang di Facebook itu sekitar 600-an ya. 600-an, di Twitter juga sekitar 600-an. Wow, ini dari umur berapa nih? Bebas. Umurnya banyak dari SMP, sampai ada kemarin yang di acara Along Expected Party itu dia udah mulai suka Lord of the Rings dari tahun 86. Ya, orang Indonesia yang kebetulan sedang belajar di Amerika dan dia jatuh cinta sama Lord of the Rings dan dia kembali ke Indonesia dan ketika di sini dia baru tahu bahwa ternyata di sini ada perkumpulan pecinta Lord of the Rings, pecinta J.R.R. Tolkien. Wow. Jadi dia dari tahun 86. Kalau kita nyebut diri kita sendiri ini first age members, dia itu udah valiant. Jadi pas dunia baru terbentuk dia udah cinta gitu. Kalian ada hubungannya dengan konektivitas dengan Erlingas yang ada di luar negeri? Ya, jadi nggak semua Tolkien Society namanya Erlingas. Ada yang namanya cuma Tolkien Society aja, misalnya Tolkien Society. Kanada Tolkien Society mana gitu. Tapi ada juga yang punya nama gitu, kayak di Belanda itu namanya Unquendor. Unquendor. Terus kalau nggak salah di mana ada yang namanya Council Hall Branco apa gitu. Jadi pokoknya namanya tuh beda-beda. Kita menyebut diri kita Erlingas gitu. Meskipun kita juga untuk supaya sama dengan Tolkien Society lain ada imbuhan Indonesian Tolkien Society. Dan awalnya kita tuh sempat ini ya, jadi ada teman-teman dari Belanda datang ke Indonesia gitu. Terus juga cerita soal Erlingas sudah pernah dimuat di radio juga seperti yang di belakang itu ya, wawancara di radio. Kegiatannya. Terus masuk majalah Tolkien Society Spanyol, Tolkien Society Belanda udah pernah masuk juga. Tapi dengan adanya sosial media justru jadi semakin bisa berinteraksi, semakin berinteraksi dengan yang lain. Nah ini keunikannya komunitas ini dibandingkan mungkin dengan komunitas Tolkien yang lainnya gitu di seluruh dunia, ini apa ya? Yang paling menonjol. Yang paling menonjol kira-kira. Gue ini Indonesia, Tolkiennya beda. Mungkin justru sebetulnya kalau kita gabung dalam sebuah Tolkien Society itu adalah kita mencari kesamaan. Kita seperti bicara dengan bahasa yang sama. Jadi kalau kita misalnya ketemu dengan fans J.R.R. Tolkien yang lain yang dimanapun di dunia, misalnya kita bisa bilang Elendil, Lumenomen, Tielwo, mereka bisa ngerti itu apa gitu. Terus misalnya, oke, 11 says, ayo makan 11 says atau tea time gitu, kayak Hobbit itu kan makannya 6 kali sehari gitu. Ya, sama kayak diikutin gitu. Juga kalian 6 kali sehari. Iya. Paling cepat jawabnya iya. Terus kalau misalnya ini berarti udah fasih semua ini bahasanya Tengwar ya? Tengwar. Enggak juga, fasih enggak. Tapi kalau misalnya kira-kira bilang selamat pagi Indonesia Morning Show gitu dalam bahasa Tengwar bisa nggak? Itu dia nggak tahu. Susah juga. Enggak, karena gini, Tolkien itu menciptakan bahasa itu, dia justru sebetulnya membuat Lord of the Rings itu karena dia membuat bahasa dulu. Bukan ceritanya dulu, tapi bahasa dulu. Dia bikin bahasa dulu, dia bikin bahasa yang dipakai oleh elf itu kayak Arwen di film. Itu, terus udah gitu, ini seperti apa ya orang yang memakai bahasa ini, bangsa yang memakai bahasa ini, dia ciptakanlah elf. Terus cerita tentang bangsa ini apa ya? Dibuatlah ceritanya. Gitu. Dari bahasa dulu. Tapi Tolkien sendiri, bahkan maksudnya Tolkien yang menciptakan bahasa itu sendiri pun dia mungkin nggak bisa fasih dalam bahasa itu gitu. Karena dia hanya misalnya buat sajak atau nyanyian dalam bahasa itu, tapi nggak dalam maksudnya percakapan sehari-hari. Lo udah makan belum? Dalam bahasa Sindarin itu kayaknya nggak ada gitu. Gitu ya. Oke. Kita praktek aja kali ya. Waduh, ada beberapa scene favorit kalian? Ada scene favoritnya apa gitu, dan kita juga mau ikut bergabung gitu, tapi di direct mungkin, karena kita kan mungkin amatir gitu ya. Kamu mau jadi apa? Jadi Gandalf, kamu jadi ini ya? Gollum ya? Kong, My precious. Oke, gimana ya? Boleh mungkin diperagakan? Ya, mau adegan yang mana?
Ayo yang mana? Ayo, adegan apa? Jangan yang makan ya. Atau jangan yang bunuh-bunuhan. oke. Nggak boleh. Adegan Gollum nangkap ikan aja. Wah. Habis nangkap dibakar dimakan aja. Oke. Boleh. Boleh. Bang beneran jadi Gollum. Oh, tidak. Iya, enggak. Nah, Gandalf lawan lawan kamu ya, Balrog, Gandalf. siapa yang mau jadi Balrog? Oke. Gak apa-apa kita bareng-bareng aja mungkin beberapa gitu. Oke, ini kan udah kayak Frodo banget nih. Sudah banget kayak Elijah Wood gitu kan. Coba mungkin jadi Elijah Wood-nya, aku jadi Gandalf. Terus dia itu Gollum lagi mencari ikan. Serius nih Mbak, mau jatuh terus Oh, dia rela jatuh, dia apa-apa dia kan juga mesti rela pegangan jatuh. gitu terus fire fools. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa enggak? Ayo boleh di-direct. Direkturnya Oke. siapa nih? Jadi siapa yang jadi Balrog? Sini ini ada di mana? Di film apa ya? Sini ini. Fellowship of the Ring. Oh ini yang Fellowship pertama of the berarti ya? Fellowship of the Ring. yang Fellowship pertama of the Ring. Oke, Ari Gollum, kita mencari ikan. Enggak, soalnya di adegan Gandalf itu Gandalf kayaknya dia nggak pernah ketemu Gollum. Oh nggak pernah. Berarti saya ya duduk berarti saja. nggak jadi. Gollum. Ya, saya ditunjuk jadi yang lain. Iya. Itu di Moria kan. Ngintip-ngintip aja. Iya, saya Ngintip-ngintip aja. Oke, ya udah kalau gitu. Berarti aku dari sisi sini ya. Balrognya di sini. Balrognya di mana? Balrognya di mana? Ini kamu ngintipnya kurang menjiwai. Kalau misalnya Gollum itu dia sambil bungkuk-bungkuk gitu kan. Ngintip begitu agak-agak kanan kiri. mesti teriak yang apa namanya? You Enggak, shall sebelum itu ada. I am the keeper of the flame of the flame of Anor, wielder of the flame of Enggak, I'm I'm the servant of the Singkatnya secret apa? fire. Singkatnya itu sih, Singkatnya fly you itu, fools. Fly you fools. Nah, itu aja singkatnya. You shall not pass. You shall not You pass. shall, oh itu aku tahu. Ya, sambil You ngeginiin. shall not pass. Oke. Enggak, Udah siap pertama ya? gini dulu. Siap ya, pertama siap gini ya. dulu. Udah siap ya? Gini, gimana? maju. Coba Oke, di-direct. kode dari saya ya. Standby. Gollumnya gimana nih? Oh, enggak, Gollum di-direct juga. saya mendirect. Gollumnya mendirect dulu, nih ngumpul di belakang ya. Standby, roll, Oke. action. Wah, you shall not pass. Oh, itu Gollum di belakang apa ya? Oke, yang lainnya? Kok malu-malu kalau misalnya jadi Frodo. Not fiber. Jadi ceritanya ini sebenarnya kalau misalnya boleh dijelasin ke yang di rumah adalah adegan pada saat Gandalf sedang melarang. Jadi mereka kan harus lewat Moria. Moria itu sebuah tambang yang udah lama ditutup karena di situ banyak orc. Nah terus tapi mereka terpaksa lewat situ karena mereka pas mau lewat atas gunungnya itu ketimbun salju. Nah jadi mereka harus lewat Moria. Nah ternyata pas di Moria itu kan udah lama ditinggalkan justru karena ada Balrognya itu. Balrognya keluar. Nah mereka udah sebetulnya udah tinggal keluar, udah tinggal nyebrang itu. Dikira mati kan pada saat di ujungnya. Iya. Ah. Nah tapi Gandalf itu nggak bisa mati kenapa? Karena dia itu Maya. Maya itu dia mungkin seperti angel gitu ya, kayak angelic power gitu. Dia dikirim untuk membantu manusia, dwarf, hobbit untuk melawan Sauron. Jadi ketika dia bukan kalah, justru dia mengalahkan Balrog. Tapi terus dia mungkin nggak sadar, mungkin dia saking luka-lukanya parah banget, dia dipanggil pulang dan dikembalikan sebagai Gandalf the White. Oh, Gandalf the Ini White. saya mau tanya juga, kostum-kostum yang kalian punya ini bikin sendiri Ini atau bikin sendiri. beli? Oh, bikin sendiri. Oh Ini my juga bikin God. sendiri? Coba di Jahit. Ya itu bikin sendiri. Nggak, ya bikin sendiri maksudnya nggak beli ada di toko gitu, Nah. tapi saya cari modelnya, terus saya beli bahannya sendiri dan saya kasih ke penjahit, kasih lihat fotonya, bisa nggak bikin kayak begini? Oh, ternyata harus bisa, gitu bisa. ya. Itu juga ada yang unik loh di belakang kamu. Apa Itu tuh? kunci. Oh iya benar-benar. Iya kan? Tadi aku baru mau bilang kalau Niko nggak perlu kostum berarti ya. Nah kalau misalnya ini adalah kunci gitu kan. Kunci ini ada kunci apa bisa dijelaskan? Coba ini yang punya. Ini kunci yang direplika dari yang dibuat yang ada muncul di film The Hobbit, Unexpected Journey. Jadi ini kunci yang dikasih dari Gandalf untuk Thorin. Maksudnya ini sebenarnya kuncinya Thorin. Dan ini kunci untuk membuka pintu rahasia di sisi gunung Erebor. Karena di cerita The Hobbit 13 dwarf itu pergi dalam satu ekspedisi rahasia. Mereka berusaha mengambil kembali rumah mereka yang sedang dikuasai naga. Dan dalam perjalanannya itu Gandalf memberikan kunci dan peta yang menunjukkan adanya pintu rahasia di sisi gunung itu. Jadi karena bagian
pintu utamanya itu memang udah terkunci. Tapi kalau cincinnya sendiri nggak ada ya? Oh, nanti sayangnya saya nggak bawa. Bawa malah hilang jadi. Oh gitu. Iya nggak jangan, kelihatan nanti ya? mereka jadi jahat. Karena kalau misalnya dalam ceritanya itu pakai cincin itu jadi Iya, jahatnya keluar gitu. Nanti semuanya pada bilang precious. Ini base camp kalian di mana? Buat yang ingin bergabung gitu? Sebetulnya kita nggak ada base camp dalam arti satu lokasi ya. Tapi kita kalau misalnya mau gabung dalam acara Eurlinkas bisa gabung ke Facebook kita. Coba kasih tahu Facebook atau Twitternya. Facebook kita bisa di Facebook/groups/Eurlingas atau di Twitter Twitter/Eurlingas_ID. Ini nggak ada joining Erlingga fee atau _ semacamnya ID. gitu nggak ada. Oh, kan ya? nggak ada, nggak ada. Jadi jangan khawatir Everyone's kalau misalnya mau welcome. bergabung. Free. Free. Seru ya? Ya. Kayaknya abis ini saya. Saya mau ganti kostum jadi Gollum aja. Oke. Gollum gampang kok, tinggal pakai cawat. Bahaya. Itu pergi ya, bentar lagi. Oke, thank you banget nih atas bincang. Iya, Terima kasih teman-teman dari sama-sama. Eurlingas. Hanonle, Menek Henait. Apalagi itu? Hanonle, terima kasih. Hanonle, terima Menek kasih. Henait, Terima many kasih. thanks. Oh, Oke. nice. Nanti kita belajar sama dia ya. Yep. Oke, langsung private aja kalau begitu. Dan informasi dari dunia film akan kami hadirkan setelah commercial break. Berikut ini tetaplah di Indonesia Morning Show.